pantai Labuhan Haji. Dahulu tempat ini merupakan dermaga internasional yang digunakan untuk memberangkatkan jamaah haji Indonesia pada tahun 1900. Dengan waktu tempuh perjalanan selama 3 bulan. Selain itu, perjalanan ini merupakan pusat perdagangan dan ekonomi pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Komunitas etnis Tionghoa di Pulau Lombok pun berasal dari tempat ini. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa sisa bangunan khas Cina. Beberapa lokasi kuburan untuk warga keturunan Cina juga dapat ditemukan seperti terlihat pada daerah Penede Gandor, sekitar 500 meter dari pelabuhan. Pada tahun 1942, Jepang melakukan invasi besar-besaran terhadap kolonial Belanda. Tentara Jepang pun membumi hanguskan wilayah pantai Labuhan tanpa ada yang tersisa. Kekejaman invasi Jepang pun terekam secara tak kasat mata di tempat ini. Warga seringkali mendengar suara pilu orang menangis dan meminta pertolongan. Bahkan penampakan organ tubuh manusia pun sering terlihat di sekitar pantai ini. Ya dulu masih belum dibangun ini masih anak saya masih kecil, mau diminta sama sosok manuknya di sini. Makhluknya ya panjang rambutnya, cewek berambut panjang. Terus yang paranormal yang melihat dia tahu dia mau dimintai anak saya, dia minta didoain. Terus dia suruh saya ngambil airnya, terus itu dimandiin sama airnya itu. Dan setelah terbangunnya dermaga ini, ternyata masih ada barang-barang yang halus. Satu contoh, di tengah-tengah kolam itu ada manusia tinggi, besar, lalu hitam. Dia berdiri ada tonggak di tengah-tengah dermaga itu. Dia keluar pada saat mau maghrib, dan sekitar habis sholat subuh dia keluar. Hanya itu sebatas yang saya lihat. Namun hal-hal yang mistis banyak ya. Cerita orang lain kebanyakan memang baru-baru ini kejadian. Ada masyarakat di sini juga yang datang mencari barang-barang rongsokan di dermaga itu. Ternyata setelah dapat terus dia pulang, saya juga sebagai masyarakat kaget. Dia sakit enggak, orang tuh tahu-tahu pas sampai rumah dia meninggal. Aduh, enak ya Mas? Aduh, udaranya seger. Oh, ini seger ya Mas ya? Udaranya seger. Seger Mas? Aduh, enak banget. Aduh, enak Mas? Seger banget. Enak gak Mas? Aduh, asik banget dah. Enak Pak. Apa yang kamu ngomongin tuh ternyata bener semua. Iya. Seribu wanita. Enak ya Mas? Enak Mas? Enak gak? Bawa keranjang saya. Enak gak Mas? Kilo aku. Kamu ngapain? Kangen. Kamu duit lagi. Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit. Kristalisasi. Nah, pemirsa Mister Tuko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di negara seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Mbak Rida. Tadi Mbak Rida mengajak ini karena katanya tempatnya indah, udaranya sejuk dan memang sangat luar biasa. Ini tempat apa dulunya Mbak Rida? Nah, ini sih pelabuhan ya Mas ya. Pelabuhan pertama yang pada waktu memberangkatkan haji Mas di sini. Tapi ada sisi misterinya juga Mas. Misterinya apa? Nah, karena konon kabarnya di pelabuhan ini itu pernah dibumi hanguskan oleh Jepang Mas, tentara Jepang. Jadi ini dulu tempat pelabuhan orang-orang naik haji, terus akhirnya dibumi hanguskan oleh. Seperti habis terjadi kebakaran. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Senang sekali berdoa di sini ya. Ini dengan Pak. Ini saya tokoh masyarakat. Oh, tokoh masyarakat sini. Ini Pak Kadus. Luar biasa. Gimana Pak? Ini konon ceritanya seperti apa sejarahnya? Apa benar yang dikatakan Rida itu dulu di tempat pelabuhan haji, terus akhirnya dibumi hanguskan oleh Jepang? Memang pada tahun 18-an dulu, memang sejarahnya Labuan Haji di sini tempatnya orang berangkat naik haji. Ya, pada saat masuk pada penjajah yang
pertama pada saat itu yaitu dari Belanda membangun semua apa yang ada, namun karena yang namanya kekuasaan datanglah Jepang pada saat itu membumi hanguskan. Ada bangunan-bangunan yang mungkin nanti kita bisa lihat di sana, bangunan yang sudah dibumi hanguskan yang enggak dikena sama bumi hanguskan. Ada juga. Karena di sana saya lihat juga mistiknya betul-betul sangat angker, Pak. Apa dikatakan Pak Kadus ini luar biasa sekali. Ombaknya aja loh tingginya sudah mencapai 3 meter tuh dan menggulung. Dan bulan purnamanya sudah nongol, itu kayak melihat jadi saksi kita lagi syuting Tukul Jalan di tempat yang paling indah di Indonesia. Wah, biasa. Pak sendiri pernah mengalami hal apa ya? Saya mungkin kami sharekan kepada pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan. Saya pernah alami sendiri juga pada saat itu hari Jumat pagi di pinggir pantai ini. Saya jalan-jalan pagi hari Jumat itu ada binatang laut yaitu gurita. Satu, ombaknya memang kecil, pasang surut. Nah, saat saya jalan-jalan, saya kasihan lihat itu gurita itu. Nah, saya pungut gurita itu, mau rencana saya mau selamatkan di pantai itu, di ombak itu. Pas saya mau selamatkan, timbul dia lagi gurita itu dengan berbadan kepalanya aja ya besar sekali. Makanya pada saat itu saya juga kaget sampai saya sakit 3 hari. Dan kejadian apa itu yang sebenarnya gurita itu kecil. Saya pungut untuk saya buang ke laut itu. Ternyata mungkin mengucapkan terima kasih atas keselamatannya ya. Sehingga dengan seperti itu saya juga sakit merasakan keajaiban itu ya. Apa yang diceritakan Pak Kadus itu gurita yang tadi kecil kayak merasa kayak terdampar. Pak Kadus punya inisiatif untuk menolong supaya gurita itu tidak sampai mati atau ke daratan, terus diarahkan ke laut. Tapi tiba-tiba gurita yang kepalanya kecil bisa membesar dengan sendirinya, itu bisa kecil terus membesar tuh gimana Mbak Rida? Kalau Mbak Rida kayak gitu. Nah, kalau menurut saya nih Mas, sebetulnya kejadian ini nggak semua orang bisa mengalami. Gitu, mungkin karena Pak Kadus ini mungkin berarti kalau bagi mereka ini spesial gitu kan. Jadi jadi mereka itu hanya memperlihatkan sama orang-orang tertentu aja Mas, nggak semuanya. Kebetulan jadi pilihan orang-orang pilihan yang dipilih oleh energi itu. Ya, seperti pilih gurita itu memilih beliaunya. Betul. Dan itu bukan tanpa alasan Mas, bukan tanpa tujuan juga gitu. Mungkin dengan dia memperlihatkan suatu keajaiban itu sama kepada Pak Kadus, mungkin ya itu tadi Mas, demi untuk setidaknya memberitahukan kepada Pak Kadus bahwa kami ada di sini. Rida merasakan residual energi yang cukup kuat dari sosok-sosok penunggu pantai Labuhan Haji. Ini tangannya Mbak Rida itu arahnya ke sana tuh energi apa? Ya memang ada bangunan yang angker di sana. Ada bangunannya angker, ada bangunannya angker. Kejadian-kejadian yang pernah saya juga alami pada saat itu. Itu ya. Di sana kita ada tragedi memilukan juga. Tragedi yang memilukan. Yang pada saat ada pembantian pada saat dulu itu kejadian yang sekitar tahun 43 42 itu. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib seluruh alam semesta ini. Sebetulnya ada energi apa yang tadi Mbak Rida tangannya mengarah ke sana, dan Pak Kadus itu menceritakan bahwa dulu ada terjadi yang sangat mengerikan, ada pembantaian. Seperti apa energi yang akan terlihat oleh Mbak Rida dan tim Mr. Tukul Jalan-Jalan? Ini terus Mr. Tukul Jalan. Dibunuh seperti apa? Dibunuh ditembak atau disiksa atau diapain? Ada yang mengoperasikan meriam ini. Nama Anda? Selamat malam.